Buku Think and Grow Rich. Bab 11. Misteri transmutasi seks. Langkah ke-10 menjadi kaya. Secara sederhana, arti kata transmutasi adalah perubahan atau pengalihan satu elemen atau satu bentuk energi menjadi elemen atau bentuk energi lain. Emosi seksual menjelma menjadi kekuatan pikiran. Karena kurangnya pengetahuan mengenai transmutasi seks, maka kekuatan pikiran ini biasanya dikaitkan dengan fisik. Dan karena sebagian besar orang kurang mendapat dorongan supaya belajar tentang seks, maka hal-hal yang bersifat fisik telah membuat pikiran menjadi bias. Di balik emosi seksual, terdapat berbagai kemungkinan bagi 3 potensi yang membangun, yaitu 1. Kelestarian umat manusia. 2. Kesehatan yang terjaga, atau sebagai sarana terapi, seks tidak ada tandingannya. 3. Transformasi orang yang biasa saja menjadi orang jenius melalui transmutasi. Transmutasi seks bisa dijelaskan secara mudah dan sederhana. Transmutasi seks berarti pengalihan pikiran dari pemikiran ekspresi fisik menjadi pemikiran alamiah lainnya. Hasrat seksual adalah hasrat manusia yang paling kuat. Ketika terdorong oleh hasrat ini, manusia bisa mengembangkan imajinasi yang tajam, keberanian, kemauan, ketekunan, dan kemampuan kreatif yang belum mereka ketahui sebelumnya. Hasrat seksual yang sedemikian kuat dan besar bisa menjadikan manusia begitu berani mengambil resiko dan mempertaruhkan reputasi. Jika dikendalikan dan diarahkan secara benar, kekuatan motivasi ini bisa digunakan untuk mengelola hal-hal yang terkait dengan ketajaman imajinasi, keberanian, dan sebagainya yang bisa digunakan sebagai daya kreatif yang kuat dalam bidang kesusastraan, seni, atau profesi lainnya, dan tentu saja bisa digunakan untuk mengumpulkan kekayaan. Untuk bisa melakukan transmutasi energi seksual, tentu saja dibutuhkan ketekunan terus-menerus, tetapi imbalannya sepadan dengan jerih payah yang dikerahkan. Hasrat akan ekspresi seksual adalah pembawaan sejak lahir dan merupakan hal yang alamiah. Hasrat seksual tidak bisa dan tidak boleh ditekan atau disingkirkan. Tetapi hasrat ini harus diberi penyaluran melalui bentuk ekspresi yang bisa menjadikan badan, pikiran, dan jiwa manusia lebih baik. Jika tidak disalurkan melalui transmutasi, maka hasrat seksual ini akan mencari pelepasan melalui saluran yang sifatnya fisik semata. Sungai bisa dibendung dan airnya dikendalikan untuk sementara waktu, tetapi air sungai itu akan segera membuat saluran lain. Demikian juga dengan emosi seksual. Emosi ini bisa ditekan dan dikendalikan untuk sementara waktu, tetapi sifatnya sendiri menyebabkan emosi itu terus mencari sarana ekspresi. Kalau tidak ditransmutasikan ke dalam suatu upaya kreatif, emosi seksual akan menemukan penyaluran yang tidak begitu pantas. Sungguh beruntung orang-orang yang telah menemukan penyaluran emosi seksual menjadi bentuk upaya kreatif. Dan dengan demikian, mereka telah mengangkat status diri menjadi seorang yang jenius. Penelitian ilmiah telah mengungkapkan fakta-fakta penting berikut ini. 1. Orang-orang yang telah mencapai prestasi tertinggi adalah mereka yang keinginan seksualnya telah sangat matang. Orang-orang yang telah mempelajari seni transmutasi seks. 2. Orang-orang yang telah berhasil mengumpulkan harta kekayaan berlimpah dan memperoleh penghargaan besar dalam kesusastraan, seni, industri, arsitektur, dan profesi lainnya
adalah orang-orang yang termotivasi oleh dorongan seorang wanita. Penelitian yang menghasilkan penemuan mengejutkan ini berasal dari buku-buku biografi dan sejarah yang telah diterbitkan dalam kurun waktu 2000 tahun lebih. Dimanapun terdapat bukti-bukti yang terkait dengan kehidupan pria dan wanita memperoleh prestasi tinggi, bukti itu menunjukkan dengan begitu meyakinkan kalau orang-orang ini memiliki emosi seksual yang matang. Emosi seksual adalah dorongan yang tidak bisa ditahan, dan tidak ada yang namanya badan yang tidak bergerak. Jika terdorong oleh emosi ini, manusia bisa memiliki kekuatan super untuk melakukan sesuatu. Pahamilah kenyataan ini, dan Anda akan mengerti arti penting pernyataan bahwa transmutasi seks akan mengangkat status Anda menjadi seorang yang jenius. Emosi seksual mengandung rahasia kemampuan kreatif. Dengan merusak kelenjar seksual, baik pada manusia maupun hewan, maka sumber utama yang mendorong suatu tindakan juga hilang. Sebagai buktinya, perhatikanlah apa yang terjadi pada binatang setelah dikebiri. Seekor banteng menjadi sejinak sapi betina setelah diubah dorongan seksualnya. Perubahan seksual pada pria maupun binatang jantan akan menghilangkan daya juang yang ada pada dirinya. Perubahan seksual pada wanita maupun binatang betina juga memiliki dampak yang sama. 10. Stimulasi pikiran. Pikiran manusia merespon stimulan yang berkaitan dengan getaran tingkat tinggi yang dikenal sebagai antusiasme, imajinasi kreatif, hasrat yang benar, dan sebagainya. Stimulasi yang paling mudah direspon oleh pikiran adalah 1. Hasrat untuk berekspresi secara seksual. 2. Cinta. 3. Hasrat membara untuk mendapatkan popularitas, kekuasaan, dan keuntungan finansial atau uang. 4. Musik. 5. Persahabatan, baik dengan sesama jenis maupun berbeda jenis. 6. Persekutuan ahli pikir berdasarkan keserasian antara dua orang atau lebih yang berkelompok untuk mendapatkan keuntungan spiritual atau temporal. 7. Penderitaan bersama seperti yang dialami oleh orang-orang yang teraniaya. 8. Sugesti pribadi. 9. Rasa takut. 10. Narkotika dan alkohol. Hasrat untuk berekspresi secara seksual berada pada puncak daftar stimulasi di atas. Karena hal ini yang paling efektif menggiatkan getaran pikiran dan menjalankan roda tindakan fisik. 8 dari 10 stimulasi ini bersifat alami dan membangun, sedangkan 2 lainnya bersifat merusak. Daftar yang disajikan di atas bertujuan untuk membuat Anda melakukan studi perbandingan atas sumber-sumber utama stimulasi pikiran. Dari studi ini, jelas bahwa emosi seksual merupakan stimulasi pikiran yang paling besar dan kuat. Perbandingan ini diperlukan sebagai dasar untuk membuktikan pernyataan bahwa transmutasi energi seks bisa mengangkat status diri menjadi jenius. Mari kita cari tahu hal-hal apa saja yang mendasari suatu kejeniusan. Beberapa orang yang sok bijaksana mengatakan bahwa seorang jenius adalah orang yang berambut gondrong, makan makanan yang aneh-aneh, hidup menyendiri, dan dijadikan sasaran bahan lelucon. Sedangkan definisi jenius dengan konotasi baik adalah seseorang yang telah menemukan cara meningkatkan getaran pikirannya sehingga dia bisa dengan leluasa berkomunikasi dengan sumber-sumber pengetahuan yang tidak bisa diperoleh melalui tingkat getaran pikiran yang biasa. Orang yang mau berpikir akan mau mengajukan pertanyaan tentang definisi jenius.
Pertanyaan yang pertama adalah, bagaimana seseorang bisa berkomunikasi dengan sumber pengetahuan yang tidak bisa diperoleh melalui tingkat intensitas pemikiran yang biasa? Pertanyaan berikutnya adalah, apakah memang ada sumber pengetahuan yang hanya bisa didapat oleh para jenius? Dan kalau memang ada, apa sumber pengetahuan ini dan bagaimana cara sumber itu bisa dicapai? Kami akan memberikan bukti kebenaran atas beberapa pernyataan penting di dalam buku ini. Atau setidaknya akan kami berikan bukti yang bisa Anda gunakan supaya Anda bisa membuktikan sendiri melalui eksperimen, dan dengan demikian kita akan bisa menjawab kedua pertanyaan berikut ini. Jenius dikembangkan melalui indera keenam. Realitas mengenai indera keenam sudah dipahami dengan cukup baik. Indera keenam adalah imajinasi kreatif. Kemampuan imajinasi kreatif merupakan salah satu kemampuan yang tidak pernah digunakan oleh sebagian besar orang selama hidupnya. Dan kalau memang pernah digunakan, biasanya hanya karena kebetulan. Hanya sedikit orang yang menggunakan kemampuan imajinasi kreatif dengan diniatkan atau direncanakan. Orang yang menggunakan kemampuan ini secara sadar serta memahami fungsinya adalah orang jenius. Kemampuan imajinasi kreatif merupakan hubungan langsung antara pikiran manusia yang terbatas dengan intelijensi tanpa batas. Segala yang disebut sebagai wahyu merujuk pada sisi keagamaan, dan semua penemuan prinsip dasar dan prinsip baru di bidang penciptaan terjadi melalui kemampuan imajinasi kreatif. Ketika ide atau konsep melintas dalam pikiran seseorang melalui apa yang kita kenal sebagai firasat, ide atau konsep ini berasal dari salah satu atau beberapa sumber-sumber di bawah ini. 1. Intelijensi tanpa batas. 2. Pikiran bawah sadar seseorang, tempat tersimpannya setiap kesan yang diterima oleh indera dan dorongan pikiran yang sampai ke otak melalui salah satu panca indera. 3. Dari orang lain yang baru saja menjabarkan pemikiran atau menggambarkan ide dan konsep melalui pikiran sadar mereka. 4. Dari penyimpanan memori bawah sadar. Tidak ada sumber lain yang kita tahu yang bisa memberikan ide-ide inspiratif atau firasat. Imajinasi kreatif berfungsi dengan sangat baik ketika pikiran bergetar karena beberapa bentuk stimulasi pikiran pada tingkat yang sangat tinggi, yaitu ketika pikiran berfungsi pada tingkat getaran yang lebih tinggi daripada pikiran biasa dan normal. Kalau otak telah terstimulasi melalui salah satu atau beberapa stimulasi dari 10 stimulasi pikiran, maka efeknya bisa mengangkat orang tersebut jauh di atas cakrawala pemikiran biasa, serta memungkinkannya untuk bisa membayangkan jarak, ruang lingkup, dan kualitas pikiran yang tidak terdapat di bidang yang lebih rendah, seperti yang ada di dalam pikiran ketika kita sedang berusaha memecahkan masalah dalam rutinitas bisnis dan pekerjaan. Ketika terstimulasi dan terangkat ke tingkat pemikiran yang lebih tinggi, kita berada dalam posisi yang sama seperti ketika kita sedang naik pesawat terbang pada ketinggian di mana kita bisa memandang melampaui garis cakrawala yang tidak bisa kita lihat ketika kita di darat. Lagi pula, ketika kita berada di tingkat pemikiran yang lebih tinggi ini, kita tidak terhambat atau terikat oleh stimulasi apapun yang menghalangi dan membatasi pandangan kita ketika bergulat dengan masalah untuk mendapatkan tingkat kebutuhan dasar manusia, yaitu sandang, pangan, dan papan. Kita berada di dunia pemikiran di mana pemikiran biasa dan sehari-hari itu tersingkir. Sama seperti bukit, lembah,
dan keterbatasan pandangan fisik lainnya yang juga tersingkir ketika pesawat terbang yang kita naiki mulai meninggi. Ketika berada dalam pikiran tingkat tinggi, kemampuan pikiran kreatif mendapat kebebasan untuk bertindak. Jalan sudah terbuka supaya indera keenam bisa berfungsi. Pikiran bisa tanggap terhadap ide-ide yang tidak bisa diperoleh jika berada di situasi lain. Indera keenam adalah kemampuan yang membedakan antara orang jenius dan orang biasa. Kemampuan kreatif jadi lebih waspada dan tanggap terhadap getaran pikiran yang tidak berasal dari pikiran bawah sadar kita. Jika kemampuan ini lebih sering lagi digunakan, maka semakin sering kita akan bergantung pada kemampuan tersebut dan menuntut kemampuan itu untuk mendorong pikiran kita. Kemampuan ini bisa diolah dan dikembangkan hanya jika digunakan. Apa yang kita kenal sebagai hati nurani bekerja melalui kemampuan indera keenam. Para seniman, penulis, musisi, dan penyair besar menjadi hebat karena mereka mempunyai kebiasaan mengandalkan suara hati yang berbicara dari dalam melalui kemampuan imajinasi kreatif. Ini fakta yang sudah diketahui oleh orang-orang yang memiliki imajinasi tajam, di mana ide-ide terbaik mereka berasal dari apa yang dinamakan firasat. Ada orator hebat yang belum bisa mencapai puncak orasinya, hingga dia memejamkan mata dan benar-benar mengandalkan kemampuan imajinasi kreatifnya. Ketika ditanya, mengapa dia memejamkan mata sebelum puncak orasinya? Dia menjawab, "Saya melakukannya karena saya berbicara melalui ide-ide yang berasal dari dalam diri saya." Salah seorang ahli keuangan yang paling sukses dan paling terkenal di Amerika memiliki kebiasaan memejamkan mata selama 2 atau 3 menit sebelum membuat keputusan. Ketika ditanya mengapa dia berbuat gitu, dia menjawab, "Dengan mata terpejam, saya bisa menarik kesimpulan dari sumber intelijensi yang superior." Mendiang Dr. Elmer R. Gates dari Chevy Chase, Maryland, menciptakan lebih dari 200 paten yang bermanfaat. Banyak di antaranya adalah hal-hal mendasar yang merupakan proses mengolah dan menggunakan kemampuan kreatif. Metodenya penting dan menarik bagi orang yang ingin mencapai status kejeniusan, di mana kategori ini tidak diragukan lagi merupakan keahlian Dr. Gates, salah satu ilmuwan dunia yang hebat, walaupun kurang terpublikasi. Di dalam laboratoriumnya, dia mempunyai apa yang disebut sebagai ruang komunikasi pribadi. Ruang ini praktis kedap suara dan diatur sedemikian rupa sehingga semua cahaya tidak bisa masuk. Dilengkapi dengan sebuah meja kecil tempat dia menaruh kertas tulis. Di dinding depan mejanya ada satu tombol saklar untuk mengontrol lampu. Kalau Dr. Gates ingin menarik ide-ide melalui imajinasi kreatifnya, dia akan masuk ke ruangan itu, duduk menghadap meja, mematikan lampu, dan berkonsentrasi pada faktor-faktor yang diketahui dari penciptaan yang sedang dia kerjakan. Tetap pada posisi seperti itu sampai ide-ide mulai terpancar ke dalam pikirannya terkait dengan faktor-faktor yang belum diketahui. Pada suatu kesempatan, ide-ide bermunculan begitu cepat sehingga dia harus menulis selama hampir 3 jam. Setelah pemikirannya berhenti mengalir dan dia memeriksa catatannya, ternyata yang ditulisnya berisi deskripsi rinci tentang prinsip-prinsip yang tidak paralel dengan data-data yang ada di dunia ilmiah. Lagi pula, jawaban terhadap masalahnya disajikan secara cerdas dalam catatan itu. Dengan cara ini, Dr. Gates menyelesaikan lebih dari 200 paten. Paten-paten yang telah dimulai tapi belum diselesaikan oleh otak-otak yang setengah matang.
Bukti kebenaran pernyataan ini ada di kantor paten Amerika Serikat. Dr. Gates memperoleh penghasilan secara perorangan dan perusahaan dengan duduk untuk mendapatkan ide. Beberapa perusahaan besar di Amerika memberinya gaji yang sangat besar untuk duduk dan mendapatkan ide dengan tarif per jam. Kemampuan pertimbangan akal seringkali keliru, karena pada umumnya pertimbangan akal diarahkan oleh pengalaman-pengalaman orang tersebut. Padahal, tidak semua pengetahuan yang terkumpul melalui pengalaman itu selalu akurat. Ide-ide yang didapat melalui kemampuan kreatif jauh lebih bisa diandalkan, karena datangnya dari sumber yang lebih bisa diandalkan ketimbang yang bisa diperoleh dari penggunaan kemampuan pertimbangan akal. Perbedaan utama antara orang jenius dan pencipta biasa mungkin ada di dalam fakta bahwa orang yang jenius bekerja melalui kemampuan imajinasi kreatif, sedangkan seorang pencipta biasa tidak mengenal kemampuan tersebut. Pencipta ilmiah menggunakan imajinasi sintetis maupun imajinasi kreatif. Sebagai contoh, pencipta ilmiah atau orang jenius memulai penciptaannya dengan menyusun dan menggabungkan ide-ide yang sudah mereka ketahui atau prinsip-prinsip yang telah dikumpulkannya melalui pengalaman, melalui kemampuan sintetis atau kemampuan pertimbangan akal. Ketika dia menyadari bahwa pengetahuan yang terkumpul ini belum cukup menyelesaikan penciptaannya, maka dia akan menimba pengetahuan dari sumber-sumber yang ada melalui kemampuan kreatifnya. Metode yang digunakan bervariasi, tergantung individu masing-masing. Tetapi berikut adalah rangkuman prosedur penting yang digunakan. 1. Dia menstimulasi pikirannya sehingga pikirannya bergetar di atas rata-rata, menggunakan satu atau beberapa dari 10 stimulan pikiran atau stimulan lainnya yang dipilihnya. 2. Dia memusatkan perhatian pada faktor-faktor yang diketahui atau bagian yang sudah diselesaikan dari ciptaannya, dan dalam perkiraannya menciptakan gambaran yang sempurna dari faktor-faktor yang belum diketahui atau bagian yang belum diselesaikan dari ciptaannya. Dia tetap membayangkan gambaran ini di dalam pikirannya hingga gambaran itu diambil alih oleh pikiran bawah sadarnya. Lalu dia menenangkan diri dengan membersihkan pikiran dari semua hal dan menunggu jawaban untuk terpancar ke dalam pikirannya. Kadang-kadang hasilnya bisa dengan begitu jelas dan langsung didapatkan. Tapi ada kalanya hasilnya negatif, tergantung pada keadaan perkembangan indera keenam atau kemampuan kreatif seseorang. Thomas Alva Edison mencoba lebih dari 10.000 kombinasi ide-ide yang berbeda melalui kemampuan sintetis imajinasinya sebelum dia menggunakan kemampuan kreatifnya yang membuatnya bisa mendapatkan suatu jawaban untuk menyempurnakan lampu listrik yang sedang diciptakannya. Dia juga mengalami hal yang serupa ketika menciptakan gramofon. Ada banyak bukti yang bisa dipercaya tentang adanya kemampuan kreatif. Bukti ini bisa diperoleh melalui analisis yang akurat terhadap orang-orang yang menjadi pemimpin di bidang yang digelutinya, walaupun tanpa memperoleh pendidikan formal yang tinggi. Lincoln adalah salah satu contoh yang cukup kita kenal. Seorang pemimpin besar yang meraih kedudukan tinggi melalui penemuan dan penggunaan kemampuan imajinasi kreatif. Dia menemukan dan mulai menggunakan kemampuan ini sebagai hasil stimulasi cinta yang dialaminya setelah bertemu dengan Anne Rutledge. Sebuah pernyataan yang sangat penting berhubungan dengan penelitian mengenai sumber kejeniusan. Buku-buku sejarah penuh dengan catatan tentang pemimpin besar yang prestasinya berasal dari pengaruh wanita yang membangkitkan kemampuan kreatif pikiran mereka melalui stimulasi hasrat seksual. Napoleon Bonaparte adalah salah satu contohnya.
Ketika mendapatkan inspirasi dari istrinya yang pertama, Josephine, dia penuh kuasa dan tak terkalahkan. Ketika penilaian yang lebih baik atau kemampuan pertimbangan akalnya membuat dia mengesampingkan Josephine, dia pun mulai melemah. Kekalahannya dan pembuangannya ke Pulau Saint Helena pun tak lama berselang. Jika diperbolehkan, kita bisa saja dengan mudah menyebutkan puluhan nama yang begitu terkenal di kalangan penduduk Amerika, yang menanjak ke kedudukan tinggi berkat stimulasi pengaruh dari istri mereka, namun runtuh setelah mereka lebih mementingkan uang dan kekuasaan, serta menyingkirkan istri pertama untuk menikahi istri mudanya. Napoleon bukan satu-satunya contoh yang membuat kita tahu bahwa pengaruh seks dari sumber yang tepat itu lebih kuat dari substitusi apapun yang bisa diciptakan oleh pertimbangan akal semata. Pikiran manusia tanggap terhadap stimulasi. Di antara semua stimulan, yang paling besar dan paling kuat adalah dorongan seksual. Kalau dikendalikan dan ditransmutasikan, daya dorong ini mampu mengangkat seorang pria ke dunia pemikiran yang lebih tinggi, yang memungkinkan mereka untuk bisa mengatasi sumber kekhawatiran dan gangguan-gangguan kecil yang menghalangi jalan mereka pada bidang yang lebih rendah. Sayangnya, hanya orang jenius yang telah menemukannya. Orang yang tidak jenius mengalami dorongan seksual tersebut, tapi tidak menemukan salah satu potensi besarnya. Suatu fakta yang menunjukkan bahwa banyaknya jumlah orang yang tidak jenius dibandingkan dengan jumlah orang jenius yang terbatas. Dengan tujuan untuk menyegarkan ingatan terkait dengan fakta-fakta dari biografi tokoh-tokoh tertentu, di sini kami menyajikan nama-nama beberapa orang yang telah mencapai keberhasilan luar biasa. Masing-masing dikenal memiliki keinginan seksual yang besar. Sifat jenius yang ada dalam diri mereka tidak diragukan lagi telah menemukan sumber kekuatan dan energi seksual yang ditransmutasikan. George Washington, Napoleon Bonaparte, William Shakespeare, Abraham Lincoln, Ralph Waldo Emerson, Robert Burns, Andrew Jackson, Enrico Caruso, Thomas Jefferson, Albert Hubbard, Albert H. Gary, Oscar Wilde, Woodrow Wilson. Pengetahuan dari buku biografi yang pernah Anda baca bisa ditambahkan dalam daftar tokoh di atas. Temukanlah kalau Anda berhasil bisa seorang pria dalam seluruh sejarah peradaban yang berhasil mencapai kesuksesan luar biasa di bidang apa saja, yang tidak terdorong oleh keinginan seks yang matang. Kalau Anda tak mau mengandalkan biografi orang-orang yang sudah meninggal dunia, amatilah orang-orang yang Anda kenal, yang telah mencapai prestasi tinggi, dan cari tahu apakah Anda bisa menemukan satu orang saja di antara mereka yang tidak terdorong oleh seks. Energi seksual adalah energi kreatif semua orang jenius. Belum pernah ada dan tidak akan pernah ada seorang pemimpin, pembangun, atau seniman hebat yang kurang mendapatkan daya dorongan seksual. Tentunya semua orang paham dengan pernyataan ini, bahwa tidak semua orang yang mendapat daya dorong seksual adalah orang yang jenius. Seorang bisa mencapai status jenius hanya ketika dia menstimulasi pikirannya, sehingga pikirannya bisa menarik tenaga yang ada melalui kemampuan imajinasi kreatif tersebut. Stimulasi yang paling besar yang bisa meningkatkan getaran pikiran ini adalah energi seksual. Hanya memiliki energi ini saja tidak cukup untuk membuat seseorang menjadi jenius. Energi ini harus ditransmutasikan dari hasrat untuk melakukan kontak fisik menjadi suatu bentuk keinginan dan tindakan lain sebelum bisa mengangkat seseorang ke status jenius. Jauh dari status jenius, kebanyakan orang merendahkan dirinya sendiri karena hasrat seksual yang besar.
Mereka tidak paham dan tidak menggunakan kekuatan besar ini dengan benar, sehingga menjadikan mereka seperti hewan. Mengapa jarang ada orang sukses sebelum usia 40 tahun? Dari analisis yang terdiri dari lebih dari 25.000 orang, saya menemukan suatu fakta bahwa orang yang luar biasa sukses jarang bisa mencapai kesuksesan sebelum berusia 40 tahun. Seringkali mereka baru mendapatkan kemajuan yang sesungguhnya setelah melewati usia 50 tahun. Fakta ini begitu mencolok sehingga saya terdorong untuk mempelajari penyebabnya dengan seksama. Saya melakukan investigasi selama lebih dari 12 tahun. Penelitian ini mengungkapkan fakta bahwa penyebab utama kebanyakan orang baru mencapai sukses setelah berusia 40 tahun atau 50 tahun adalah mereka cenderung berlebihan menghabiskan energi mereka dalam mengekspresikan emosi seks secara fisik. Kebanyakan orang tidak pernah mempelajari bahwa dorongan seks mempunyai kemungkinan lain yang jauh lebih penting dari sekedar ekspresi fisik semata. Mereka yang mengetahui hal ini bisa tahu setelah menghabiskan waktu bertahun-tahun di saat energi seksual mereka sedang berada di puncaknya, yaitu sebelum usia 45 hingga 50 tahun. Hal ini biasanya disusul oleh prestasi yang berarti. Kehidupan banyak pria hingga usia 40 tahun dan kadang-kadang melampaui usia itu mencerminkan pengeluaran energi terus-menerus yang seharusnya bisa lebih menguntungkan kalau dialihkan ke saluran yang lebih baik. Emosi yang lebih baik dan lebih kuat disebar secara bebas ke 4 penjuru. Karena kebiasaan ini, kaum pria menciptakan istilah menyebar bibit gandum liar. Keinginan akan ekspresi seksual jauh lebih kuat dan paling berpengaruh dari semua emosi manusia. Karena alasan ini, hasrat seksual jika dikendalikan dan ditransmutasikan menjadi tindakan, selain ekspresi fisik tentunya, bisa mengangkat seseorang untuk sampai ke status jenius. Salah satu pebisnis Amerika yang paling ahli mengakui dengan terang-terangan kalau semua rencana-rencana yang telah dia buat disebabkan kehadiran seseorang sekretaris berpenampilan menarik. Dia mengakui kalau kehadiran sekretaris itu membuatnya memiliki imajinasi kreatif yang tinggi, yang tidak bisa dia dapatkan kalau menggunakan stimulus lainnya. Salah satu orang paling sukses di Amerika mendapatkan kesuksesannya karena pengaruh wanita muda yang sangat mempesona, yang menjadi sumber inspirasinya selama lebih dari 12 tahun. Semua orang tahu siapa orang yang saya maksud ini, tapi tidak semua orang tahu siapa yang menjadi sumber sesungguhnya dari semua prestasinya. Sejarah tidak kekurangan contoh mengenai orang-orang yang mencapai status jenius karena menggunakan stimulan pikiran buatan dalam bentuk alkohol dan narkotika. Edgar Allan Poe menulis Raven ketika berada di bawah pengaruh minuman keras, menghayati mimpi yang sebelumnya tidak berani diimpikan oleh manusia. Tulisan terbaik James Whitcomb Riley dibuat ketika dalam pengaruh alkohol. Mungkin karena itu dia bisa melihat saling terjalinnya kenyataan dan impian, kincir di atas sungai dan kabut di atas aliran air. Saat terbaik untuk menulis bagi Robert Burns adalah ketika sedang mabuk. For old lang syne, my dear, will take a cup of kindness yet, for old lang syne. Tetapi jangan lupa kalau banyak orang seperti mereka yang pada akhirnya menghancurkan dirinya sendiri. Alam telah menyediakan ramuannya sendiri yang bisa digunakan manusia untuk menstimulasi pikirannya, sehingga manusia bisa menstimulasi pikirannya dengan aman. Dengan demikian, pikiran mereka bisa bergetar pada level yang membuat mereka bisa mendapatkan ide yang baik dan jarang ada, yang entah dari mana asalnya.
belum pernah ditemukan pengganti yang memuaskan bagi stimulan alami ini. Merupakan fakta yang sudah sangat dikenal oleh para ahli psikologi bahwa ada hubungan yang erat sekali antara hasrat seks dan dorongan spiritual. Suatu fakta yang menjelaskan perilaku istimewa orang-orang yang ikut ambil bagian dalam pesta pora seks yang dikenal sebagai kebangkitan kembali secara religius yang lazim terdapat pada suku-suku primitif. Dunia diatur oleh emosi manusia, dan nasib peradaban dibentuk juga oleh emosi manusia. Dalam tindakan manusia, mereka lebih banyak terpengaruh oleh perasaan ketimbang pertimbangan akal. Kemampuan kreatif pikiran diubah sepenuhnya oleh emosi menjadi suatu tindakan, bukan oleh pertimbangan akal semata. Yang paling kuat dari semua emosi manusia adalah emosi seks. Masih ada stimulan pikiran yang lain. Beberapa di antaranya sudah dikemukakan. Tetapi tidak ada satupun yang bisa menyamai kekuatan daya dorong seksual, bahkan jika keseluruhannya digabungkan. Stimulan pikiran adalah sesuatu yang berpengaruh untuk meningkatkan intensitas pemikiran, baik secara temporer ataupun permanen. 10 stimulan utama yang telah dijelaskan adalah stimulan yang paling sering digunakan. Melalui sumber-sumber ini, seseorang bisa menggunakan intelijensi tanpa batas atau atas kehendak sendiri memasuki gudang penyimpanan pikiran bawah sadar, baik pikirannya sendiri maupun pikiran orang lain. Suatu prosedur yang menyebabkan seorang menjadi jenius. Seorang pengajar yang telah melatih dan mengarahkan lebih dari 30.000 orang wiraniaga membuat penemuan yang menakjubkan. Wiraniaga yang mendapat dorongan seksual tinggi adalah penjual yang paling efisien. Penjelasannya, faktor kepribadian yang dikenal sebagai magnetisme pribadi adalah energi seks. Orang yang mendapatkan daya dorong seks besar memiliki banyak sekali persediaan magnetisme. Melalui pengembangan dan pemahaman, daya yang vital ini bisa ditarik dan digunakan untuk mencapai keuntungan besar dalam hubungan antar manusia. Energi ini bisa dikomunikasikan kepada orang lain melalui media berikut ini. 1. Jabat tangan. Dengan seketika, sentuhan tangan menunjukkan ada atau tidaknya magnetisme dan banyak atau sedikitnya magnetisme. 2. Nada suara. Magnetisme atau energi seksual adalah faktor yang bisa memberikan warna pada suara atau membuatnya merdu dan mempesona. 3. Postur dan sikap tubuh. Orang yang mendapat daya dorong seks besar bergerak dengan lincah, penuh keindahan dan luwes. 4. Getaran pemikiran. Orang yang mendapat daya dorong seks besar memadukan emosi seks dengan pemikirannya atau melakukannya atas kehendak sendiri, dan dengan demikian bisa mempengaruhi orang-orang di sekelilingnya. 5. Penampilan. Orang yang mendapat daya dorong seks besar biasanya sangat hati-hati dalam penampilannya. Mereka biasanya memilih pakaian dengan gaya yang sesuai dengan kepribadian, fisik, warna kulit, dan sebagainya. Ketika merekrut wiraniaga, manajer penjualan yang lebih cakap biasanya mencari kualitas magnetisme pribadi sebagai persyaratan pertama seorang wiraniaga. Orang yang kurang memiliki energi seks tidak akan bisa antusias ataupun mempengaruhi orang lain dengan antusiasme. Sedangkan antusiasme adalah salah satu persyaratan yang paling penting dalam kemampuan menjual apapun barang atau jasa yang dijualnya. Pembicara di muka umum, ahli pidato, pendeta, pengacara, atau tenaga penjual yang kekurangan energi seks pasti akan gagal dalam hal mempengaruhi orang lain. Gabungkan dengan fakta ini, bahwa kebanyakan orang hanya bisa dipengaruhi melalui pendekatan emosi.
Anda akan memahami pentingnya energi seks sebagai bagian dari kemampuan seorang wiraniaga. Tenaga penjual yang ahli bisa mencapai status keahlian dalam menjual karena mereka baik secara sadar maupun tidak sadar mentransmutasikan energi seksual mereka menjadi antusiasme penjualan. Dalam pernyataan ini bisa ditemukan saran yang sangat praktis mengenai transmutasi seks. Tenaga penjual yang tahu cara mengalihkan pikirannya dari hal-hal seksual lalu mengarahkannya untuk bisa menjual dengan penuh antusiasme dan tekad yang sama besarnya seperti tujuan awalnya adalah orang-orang yang telah menguasai seni transmutasi seks, baik disadari ataupun tidak. Kebanyakan wiraniaga yang bisa mentransmutasikan energi seksual mereka tidak menyadari apa yang mereka lakukan dan tidak tahu bagaimana cara mereka melakukan transmutasi seks itu. Transmutasi energi seks memerlukan kemauan yang lebih besar ketimbang kebanyakan orang yang mau peduli untuk menggunakannya untuk tujuan ini. Mereka yang awalnya merasa sulit mengerahkan kemauan yang cukup besar untuk melakukan transmutasi, mungkin akan bisa memperoleh kemampuan itu secara berangsur-angsur. Walaupun transmutasi memerlukan kemauan yang besar, imbalan untuk upaya tersebut jauh lebih besar daripada jerih payah yang dikerahkan. Seluruh subjek mengenai seks biasanya diabaikan oleh kebanyakan orang. Dorongan seks disalah tafsirkan, disimpangkan, dan diolok-olok oleh orang bodoh dan berpikiran jahat. Sedemikian lama sehingga kata seks jarang digunakan dalam masyarakat yang memiliki sopan santun. Lelaki dan perempuan yang kita ketahui sebagai orang yang terberkati, dengan dorongan alami seks yang tinggi, biasanya akan dipandang sebelah mata. Alih-alih disebut terberkati, mereka biasanya disebut terkutuk. Berjuta-juta orang, bahkan di zaman modern sekarang ini, memiliki kekurangan berupa rasa rendah diri yang berkembang karena keyakinan palsu bahwa dorongan alami seksual yang tinggi merupakan kutukan. Pernyataan mengenai kebaikan energi seks ini tidak boleh disalahgunakan untuk membenarkan kebebasan seks. Emosi seks itu baik jika digunakan secara cerdas dan terseleksi. Emosi ini kerap kali disalahgunakan, alih-alih memperkaya jiwa dan raga, namun justru merendahkannya. Penggunaan kekuatan emosi seksual yang benar ada di dalam bab ini. Hal yang cukup penting bagi saya sebagai penulis, ketika saya mengetahui bahwa setiap pemimpin besar yang telah saya analisis adalah orang-orang yang prestasinya sangat diilhami oleh seorang wanita. Dalam banyak contoh, wanita yang terlibat adalah seorang istri yang sederhana dan tidak egois, yang hanya sedikit atau sama sekali tidak dikenal oleh publik. Dalam satu contoh, sumber inspirasi bisa dilacak sampai ke wanita lain. Mungkin Anda tahu kasus semacam itu. Kebiasaan seksual yang berlebihan adalah hal yang sama merugikannya seperti kebiasaan minum dan makan yang berlebihan. Di era kita hidup, yang dimulai dengan perang dunia, kebiasaan seksual yang berlebihan itu hal biasa. Suka ikut pesta seks bisa menjadi penyebab kurangnya pemimpin besar. Tidak ada orang yang bisa membantu dirinya sendiri untuk mendapatkan daya imajinasi kreatif, sedangkan dia telah menghabiskan energinya untuk seks semata. Dalam hal ini, manusia adalah satu-satunya makhluk di dunia ini yang melanggar tujuan alam. Setiap hewan memuaskan hasrat alamiahnya secara sedang-sedang saja, dan dengan tujuan yang selaras dengan hukum alam. Setiap hewan menanggapi keinginan seksualnya hanya secara musiman. Kecenderungan hasrat seksual manusia ada pada semua musim. Setiap orang pintar tahu kalau stimulasi berlebihan melalui minuman keras dan narkotika
merupakan bentuk rangsangan yang merusak organ vital tubuh, termasuk otak. Walaupun demikian, tidak setiap orang tahu, sama seperti narkotika atau minuman keras. Terlalu banyak yang memuaskan diri dalam ekspresi seks bisa menjadi kebiasaan yang merusak dan menghancurkan upaya kreatif. Orang yang gila seks tidak jauh berbeda dengan pecandu narkotika. Keduanya kehilangan kendali atas kemampuan pertimbangan akal dan kemauannya. Kepuasan seksual yang berlebihan tidak hanya merusak pertimbangan akal dan kemauan saja, tapi juga bisa mengarah pada kegilaan temporer atau permanen. Banyak kasus hipokondria atau penyakit khayalan berasal dari kebiasaan yang berkembang karena ketidaktahuan mengenai fungsi seks yang sesungguhnya. Dari referensi singkat tentang persoalan ini, segera terlihat kalau ketidaktahuan akan personal transmutasi seks di satu sisi bisa memberi hukuman besar kepada orang yang tidak acuh ini, dan di sisi yang lain juga menghambat mendapatkan keuntungan yang sama besarnya. Ketidaktahuan yang tersebar luas tentang persoalan seks disebabkan oleh fakta bahwa persoalan itu diliputi oleh misteri dan kebisuan yang gelap. Persekongkolan antara misteri dan kebisuan punya efek yang sama atas pikiran orang muda, sama seperti psikologi larangan. Akibatnya adalah rasa semakin ingin tahu dan keinginan untuk mendapatkan pengetahuan lebih banyak tentang persoalan terlarang itu. Dan yang sangat disayangkan oleh para pembuat undang-undang dan kebanyakan dokter, yang karena pendidikannya paling layak mendidik kaum muda tentang persoalan itu, informasi tentang hal ini tidak mudah didapat. Jarang sekali seorang individu mencapai upaya kreatif tingkat tinggi dalam bidang apapun sebelum usia 40 tahun. Rata-rata orang bisa mencapai masa kerja terbaik untuk berkarya di usia antara 40 hingga 60 tahun. Pernyataan ini berdasarkan analisis terhadap ribuan pria dan wanita yang diteliti dengan cermat. Seharusnya, hal ini memberikan semangat kepada mereka yang gagal mencapai sesuatu sebelum usia 40 tahun. Dan mereka yang ketakutan karena mendekati usia tua, yaitu sekitar usia 40 tahunan. Tahun-tahun antara 40 dan 50 biasanya merupakan tahun-tahun terbaik. Ketika mendekati usia itu, seharusnya kita tidak perlu merasa takut dan gemetar, namun justru berharap besar dan mengantisipasi. Kalau Anda ingin bukti bahwa kebanyakan orang tidak memulai kinerja terbaiknya sebelum usia 40 tahun, pelajarilah artikel mengenai orang-orang paling sukses yang dikenal oleh penduduk Amerika. Maka Anda akan menemukannya. Henry Ford belum menemukan langkah menuju prestasi hingga lewat usia 40 tahun. Andrew Carnegie sudah jauh melewati usia 40 tahun sebelum dia mulai memetik hasil usahanya. James J. Hill masih menjadi operator telegraf pada usia 40 tahun. Prestasinya yang tinggi dicapai setelah melewati usia itu. Biografi tentang pengusaha dan ahli keuangan Amerika penuh dengan bukti bahwa periode dari usia 40 tahun hingga 60 merupakan usia paling produktif. Antara usia 30 hingga 40 tahun, orang mulai mempelajari, kalau dia pernah mempelajari, seni transmutasi seks. Penemuan ini seringnya terjadi secara kebetulan, dan orang yang menemukannya sama sekali tidak menyadarinya. Dia mungkin memperhatikan kalau kekuatan pencapaiannya telah meningkat di sekitar usia 35 hingga 40 tahun. Tetapi kebanyakan orang tidak mengetahui penyebab perubahan ini. Ketika alam mulai menyerasikan emosi cinta dan seks pada diri seseorang di usia sekitar 30 hingga 40 tahun, dia bisa menarik manfaat dari daya besar ini dan menerapkannya secara gabungan sebagai stimulan suatu tindakan. Hanya seks semata-mata
sudah merupakan dorongan besar untuk bertindak. Tetapi daya kekuatannya seperti angin puyuh, seringkali sulit dikendalikan. Ketika emosi cinta mulai terpadu dengan emosi seks, hasilnya adalah ketenangan tujuan, kesiapsiagaan, keakuratan penilaian, dan keseimbangan. Orang seperti apa yang telah mencapai usia 40 tahun yang begitu tidak beruntung karena tidak mampu menganalisis pernyataan ini dan menguatkannya melalui pengalamannya sendiri. Kita terdorong oleh keinginan untuk menyenangkan seseorang wanita semata-mata berdasarkan emosi seksual. Seorang pria mungkin dan biasanya mampu mencapai prestasi tinggi, tetapi tindakannya mungkin tidak teratur, keliru, dan sangat merusak. Ketika terdorong oleh keinginan untuk menyenangkan seseorang wanita hanya berdasarkan motif seks semata, seorang pria bisa mencuri, menipu, dan bahkan membunuh. Tetapi ketika emosi cinta dipadukan dengan emosi seksual, dia akan mampu mengarahkan tindakannya dengan lebih sadar, seimbang, dan dengan pertimbangan akal. Kriminolog telah menemukan bahwa kriminal yang paling keras kepala bisa diubah melalui pengaruh cinta seorang wanita. Tidak ada catatan yang menyatakan kalau seorang kriminal bisa diubah hanya melalui pengaruh seks. Fakta ini sudah diketahui secara luas, tapi penyebabnya belum. Reformasi datang melalui hati atau sisi emosional pria, bukan melalui pikiran atau sisi pertimbangan akal. Reformasi berarti perubahan hati, bukan perubahan pikiran. Karena suatu alasan, seseorang bisa membuat perubahan tertentu dalam tindakan pribadinya untuk menghindari konsekuensi dampak yang tidak diinginkan. Tapi reformasi asli berasal hanya dari perubahan hati, melalui keinginan untuk berubah. Cinta, romansa, dan seks semuanya merupakan emosi yang mampu mendorong seorang pria untuk menanjak mencapai prestasi luar biasa. Cinta adalah emosi yang berfungsi sebagai katup pengaman dan memastikan adanya keseimbangan, kesiapsiagaan, dan upaya membangun. Kalau dipadukan, ketiga emosi ini bisa mengangkat seseorang ke tingkat kejeniusan. Namun, ada orang jenius yang hanya tahu sedikit emosi cinta. Kebanyakan orang jenius bisa melakukan tindakan yang merusak, atau setidaknya tidak berdasarkan keadilan dan kewajaran terhadap orang lain. Jika diperbolehkan, puluhan orang jenius bisa disebutkan namanya dalam bidang industri dan keuangan, yang dengan kejam menginjak hak teman serekannya. Mereka tampak sangat kurang memiliki kesadaran. Pembaca bisa dengan mudah menuliskan sendiri daftar orang-orang yang seperti ini. Emosi adalah pernyataan pikiran. Alam telah memberikan kepada manusia suatu bahan kimia pikiran yang bekerja sama persis seperti prinsip-prinsip materi kimia. Sudah merupakan fakta yang diketahui banyak orang, dengan bahan-bahan kimia, seorang ahli kimia bisa menciptakan racun mematikan dengan mencampurkan unsur-unsur tertentu. Unsur-unsur yang tidak berbahaya jika digunakan dengan proporsi yang benar. Demikian pula emosi bisa digabung untuk menciptakan racun yang mematikan. Emosi seks dan kecemburuan kalau digabung bisa mengubah manusia menjadi binatang gila. Adanya satu atau beberapa emosi yang merusak di dalam pikiran manusia. Melalui kimia pikiran bisa menciptakan racun yang bisa merusak rasa keadilan dan kejujuran. Untuk kasus ekstrimnya, adanya kombinasi emosi-emosi ini di dalam pikiran bisa merusak pertimbangan pikiran seseorang. Jalan menuju kejeniusan terdiri dari pengembangan, pengendalian, serta penggunaan seks,
cinta dan romansa. Singkatnya, proses tersebut bisa dinyatakan sebagai berikut. Doronglah kehadiran semua emosi ini sebagai pemikiran yang mendominasi dalam pikiran Anda. Dan tolaklah semua kehadiran emosi yang merusak. Pikiran adalah makhluk kebiasaan. Pikiran berkembang dengan baik menurut pemikiran dominan yang diberikan. Melalui kekuatan kemauan, seseorang bisa menolak kehadiran suatu emosi dan mendorong kehadiran emosi yang lain. Pengendalian pikiran melalui kekuatan kemauan tidaklah sulit. Pengendalian berasal dari ketekunan dan kebiasaan. Rahasia pengendalian terletak pada pemahaman proses transmutasi. Ketika suatu emosi negatif muncul pada pikiran seseorang, emosi ini bisa ditransmutasikan menjadi emosi yang positif atau membangun dengan prosedur yang mudah, yaitu mengubah pemikirannya. Tidak ada jalan lain menuju kejeniusan kecuali melalui upaya diri sendiri. Seseorang bisa mencapai tingkat prestasi tinggi di bidang keuangan dan bisnis hanya dengan daya dorong energi seksual. Tetapi sejarah penuh dengan bukti bahwa seseorang biasanya memiliki watak yang menyebabkan dia kehilangan kemampuan mempertahankan atau menikmati harta yang diperolehnya. Hal ini layak untuk dianalisis, dipikirkan, dan direnungkan. Sebab ini menyatakan kebenaran, pengetahuan yang bermanfaat bagi wanita maupun pria. Ketidaktahuan akan hal ini menyebabkan ribuan orang kehilangan hak untuk mendapatkan kebahagiaan, walaupun mereka memiliki kekayaan. Emosi, cinta, dan seks meninggalkan bekas. Lagi pula, tanda-tanda ini begitu kentara, sehingga semua orang yang menginginkannya bisa membaca tanda tersebut. Orang yang terdorong oleh hasrat, berdasarkan hasrat seksual itu sendiri, menyebarkan fakta ini ke seluruh dunia melalui ekspresi mata dan garis-garis wajahnya. Emosi cinta ketika digabungkan dengan emosi seksual akan melembutkan, mengubah, dan memperindah ekspresi wajah. Tidak perlu analisis karakter untuk memberitahu Anda hal ini. Anda bisa mengamatinya sendiri. Emosi cinta membawa dan mengembangkan sifat artistik dan estetika manusia. Emosi cinta bisa memberi kesan kepada jiwa seseorang, bahkan setelah gairah cinta telah redup oleh waktu dan situasi. Kenangan akan cinta tidak pernah terlupakan. Kenangan ini tetap lekat, membimbing dan memberikan pengaruh lama setelah sumber stimulasinya memudar. Tidak ada hal yang baru tentang hal ini. Setiap orang yang pernah tergugah oleh cinta sejati tahu bahwa kenangan cinta meninggalkan bekas dalam hati. Pengaruh cinta bisa bertahan lama karena cinta memiliki sifat spiritual. Pria yang tidak bisa terstimulasi terhadap prestasi tinggi oleh cinta tidak punya harapan. Dia sebenarnya sudah mati walaupun mungkin kelihatannya masih hidup. Bahkan memori cinta cukup untuk mengangkat seseorang ke level upaya kreatif yang lebih tinggi. Daya cinta yang besar bisa habis dan mati, seperti api yang telah redup, tapi tetap meninggalkan bekas yang tak dapat hilang, sebagai bukti kalau memori cinta itu telah mati. Perginya cinta seringkali mempersiapkan hati manusia untuk cinta yang lebih besar. Cobalah mengenang tahun-tahun yang sudah lampau, dan penuhilah pikiran Anda dengan kenangan indah tentang cinta yang sudah berlalu. Kenangan itu akan memperlunak kekhawatiran dan gangguan Anda sekarang ini. Kenangan indah itu akan memberi Anda tempat untuk melarikan diri dari kenyataan hidup yang tidak menyenangkan. Dan mungkin, siapa tahu, dalam pelarian sementara ke dunia fantasi ini, pikiran Anda akan menghasilkan gagasan atau rencana yang bisa mengubah seluruh status finansial atau spiritual hidup Anda. Kalau Anda yakin bahwa diri Anda tidak beruntung karena Anda kehilangan cinta, musnahkan pikiran itu.
Orang yang benar-benar mencintai tidak pernah kehilangan cinta seluruhnya. Cinta itu sifatnya angin-anginan. Cinta datang semaunya dan pergi tanpa permisi. Terimalah dan nikmatilah ketika cinta menghinggapi Anda. Tetapi jangan membuang-buang waktu meresahkan kepergiannya. Kekhawatiran tidak akan mengembalikan cinta yang hilang. Juga singkirkan pikiran bahwa cinta hanya datang satu kali. Cinta bisa datang dan pergi berulang kali tanpa bisa dihitung. Tetapi tidak ada dua pengalaman cinta yang mempengaruhi seseorang dengan cara yang sama. Mungkin ada, dan biasanya begitu. Satu pengalaman cinta yang meninggalkan kesan lebih mendalam pada hati kita daripada pengalaman cinta lainnya. Tetapi semua pengalaman cinta itu bermanfaat. Kecuali bagi orang yang menjadi sinis dan benci setelah cinta meninggalkannya. Tidak perlu ada kekecewaan terhadap cinta, dan tidak akan ada kekecewaan jika orang memahami perbedaan antara emosi cinta dan seks. Perbedaan utamanya adalah bahwa cinta itu sifatnya spiritual, sedangkan seks bersifat biologis. Pengalaman yang menyentuh hati dengan kekuatan spiritual tidak mungkin merusak, kecuali melalui ketidaktahuan atau kecemburuan. Tidak perlu disangsikan lagi. Cinta merupakan pengalaman hidup yang paling hebat. Cinta menghubungkan manusia dengan intelijensi tanpa batas. Kalau dipadukan dengan emosi romansa dan seks, cinta bisa mengantar seseorang memanjat puncak tangga upaya kreatif. Emosi cinta, seks, dan romansa merupakan sisi-sisi segitiga abadi pencapaian yang membangun kejeniusan. Cinta adalah sebuah emosi dengan banyak segi, nada, dan warna. Cinta yang seseorang rasakan terhadap orang tua atau anak-anak cukup berbeda dengan yang dirasakan terhadap kekasih. Cinta yang terpadu dengan emosi seksual. Cinta yang dirasakan dalam persahabatan sejati tidak sama seperti yang dirasakan terhadap kekasih, orang tua, atau anak-anak. Tapi cinta kepada sahabat juga merupakan suatu bentuk cinta. Lalu, ada juga emosi cinta terhadap benda atau barang, seperti kecintaan terhadap alam. Tetapi yang paling besar pengaruhnya dan paling berkobar-kobar dari semua pengalaman cinta adalah yang memadukan emosi cinta dan seks. Perkawinan yang tidak diberkati oleh cinta abadi, yang tidak seimbang dan sebanding dengan seks, tidak bisa menjadi perkawinan yang bahagia dan jarang bertahan lama. Hanya cinta saja tidak akan mendatangkan kebahagiaan dalam pernikahan. Demikian pula jika hanya ada seks mata. Kalau kedua emosi yang indah ini dipadukan, pernikahan bisa mendatangkan keadaan pikiran yang paling dekat dengan keadaan spiritual yang pernah diketahui di dunia ini. Ketika emosi romansa digabungkan dengan emosi cinta dan seks, maka hambatan antara pikiran manusia yang fana dan intelijensi tanpa batas bisa disingkirkan. Setelah itu, lahirlah kejeniusan. Ada cerita lain dari yang biasanya terkait dengan emosi seksual. Berikut adalah penafsiran emosi yang tidak biasanya dan membuatnya seolah seperti tembikar yang dibentuk oleh Tuhan, yang diciptakan dengan penuh keindahan dan inspirasi. Berikut adalah penafsiran yang kalau dipahami secara semestinya akan mendatangkan keserasian dari kekacauan yang terdapat dalam banyak pernikahan. Ketidakserasian kerap kali dinyatakan dalam bentuk omelan-omelan yang biasanya berasal dari kurangnya pengetahuan tentang seks. Kalau ada cinta, romansa, dan pengertian yang cukup mengenai emosi dan fungsi seks, maka pasti tidak akan ada ketidakserasian antara orang-orang yang diikat oleh tali pernikahan. Mujurlah suami yang istrinya memahami hubungan yang sesungguhnya antara emosi cinta, seks, dan romansa. Kalau terdorong oleh tiga kesatuan motif suci ini, tidak akan ada bentuk pekerjaan yang terasa membebani, sebab
bahkan bentuk upaya yang paling rendah berasal dari cinta. Ada pepatah lama yang menyatakan bahwa seorang istri bisa menghebatkan, tapi juga bisa menghancurkan suaminya. Tetapi alasannya tidak selalu dipahami. Menjadikan hebat dan menghancurkan adalah hasil dari adanya pemahaman maupun kurang adanya pemahaman sang istri tentang emosi, cinta, seks, dan romansa. Walaupun pada kenyataannya ada pria-pria yang berpoligami karena sifat warisan biologis mereka. Itu sebenarnya karena tidak ada wanita yang memiliki pengaruh besar sebagai istri terhadap suaminya. Kecuali dia menikah dengan wanita yang sangat tidak cocok dengan sifat-sifat sang suami. Kalau seorang wanita membiarkan suaminya kehilangan perhatian atas dirinya dan menjadi lebih tertarik kepada wanita lain, itu biasanya karena ketidaktahuan sang istri atau ketidakpedulian terhadap persoalan seks, cinta, dan romansa. Tentu saja pernyataan ini menganggap cinta sejati hanya ada antara seorang pria dan istrinya. Kenyataan ini biasanya bisa diterapkan pada pria yang membiarkan matinya perhatian sang istri kepadanya. Pasangan suami istri biasanya sering ribut tentang hal-hal sepele. Kalau hal ini dianalisis secara akurat, penyebab sesungguhnya pertengkaran itu sering ditemukan dalam bentuk ketidakpedulian atau ketidaktahuan tentang persoalan-persoalan tersebut. Daya motivasi terbesar pria adalah keinginan untuk menyenangkan seorang wanita. Pemburu paling unggul pada zaman prasejarah, sebelum datangnya fajar peradaban, mendapat keunggulan itu karena keinginannya untuk tampak hebat di mata wanita. Sifat pria tidak berubah dalam hal ini. Pemburu zaman sekarang tidak membawa pulang kulit binatang liar, tetapi dia menunjukkan keinginannya untuk dicintai wanita dengan memberikan pakaian indah, mobil, dan kekayaan. Pria mempunyai keinginan yang sama untuk menyenangkan wanita seperti pada zaman sebelum datangnya fajar peradaban. Satu-satunya yang berbeda hanyalah cara untuk menyenangkan wanita. Kaum pria yang berhasil mengumpulkan harta kekayaan berlimpah dan mencapai ketinggian dalam hal kekuasaan dan kepopuleran, memperoleh itu semua untuk memenuhi keinginannya menyenangkan wanita. Tanpa wanita dalam kehidupan kebanyakan pria, banyaknya kekayaan tidak akan ada gunanya lagi. Keinginan bawaan pria untuk menyenangkan wanita inilah yang memberi wanita kekuatan untuk menghebatkan atau menghancurkan seorang pria. Wanita yang memahami sifat pria dan pintar memenuhi kebutuhannya tidak perlu mengkhawatirkan persaingan dengan wanita lain. Pria bisa menjadi raksasa dengan kemauan yang luar biasa besar kalau berurusan dengan pria lain, tetapi mereka dengan mudah bisa ditaklukkan oleh wanita pilihannya. Kebanyakan pria tidak mau mengakui bahwa mereka dengan mudah bisa dipengaruhi oleh wanita pilihannya, sebab sudah merupakan sifat pria untuk diakui sebagai spesies yang lebih kuat. Lagi pula, wanita yang cerdas sudah mengetahui karakter pria ini dan dengan bijaksana tidak mempermasalahkannya. Beberapa pria menyadari bahwa mereka berada di bawah pengaruh wanita pilihannya, istri, kekasih, ibu, atau saudarinya. Tetapi mereka dengan bijaksana tidak memberontak terhadap pengaruh itu, karena mereka cukup pintar untuk mengetahui bahwa tidak ada seorang pria pun yang bahagia atau lengkap tanpa pengaruh wanita yang tepat. Pria yang tidak menyadari kebenaran penting ini menyia-nyiakan kekuatan yang telah banyak membantu orang meraih kesuksesan. Kekuatan yang paling besar ketimbang gabungan semua kekuatan lainnya.